Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum hayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jama'in. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawaha fahalmaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shallallahul azim. Melindungi kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat As-Sam ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Yang kita hormati, hari ini kebetulan ada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Tadinda Buya Dr. Bahtiar MAG, beserta segenap pengurus masjid dan Bapak dan Ibu, para tokoh masyarakat, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita mensyukuri segala nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita. Termaksud malam hari ini rasa gembira, rasa bahagia karena kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memulai ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah, pada puasa tahun ini baru saja tadi diumumkan bahwa sidang isbab ternyata besok kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini antara Muhammadiyah dan organisasi lainnya dengan pemerintah. Itu ternyata alhamdulillah dapat bersama memulai puasanya untuk besok. Salawat dan salam pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini, malam pertama ini, marilah kita mencoba untuk membahas sedikit tentang surat As-Sam ayat 7, 8, 9, dan 10 yang saya bacakan tadi. Pada dasarnya bahwa manusia itu diilhami oleh Allah potensi di dalam jiwanya itu jalan untuk melakukan kejahatan dan juga jalan untuk ketakwaan. Dan beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Nah, pada kesempatan ini, di bulan suci Ramadan ini,
Marilah kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan jiwa kita, sehingga segala bentuk sifat-sifat yang mengotori, sifat-sifat fujur yang ada pada jiwa kita itu, yang akan membawa kita kepada perbuatan jahat, harus kita campakkan, harus kita buang jauh-jauh. Dan mari kita bertekad untuk membangun semangat ke jalan ketakwaan, karena bagaimanapun ketakwaan itu suatu hal yang sangat urgent, suatu hal yang sangat mendasar, suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Takwa itu pada dasarnya memberikan faedah, memberikan manfaat kepada manusia untuk mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Namun takwa itu juga dapat mencelakakan, dapat membahayakan manusia apabila ketakwaan itu dipermainkan oleh manusia itu sendiri. Nah, puasa datang membawa faedah kepada kita bahwa takwa itu membawa keberkahan, membawa keberuntungan bagi manusia di dalam mencapai tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan hidup lahir dan batin, dunia dan akhirat. Walau ahna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'aqaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu negara amanu wattaqau, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami, kata Allah, akan bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu keberuntungan dari langit maupun dari bumi. Walakin kazzabu faqaznahu bima kanu yaksibun. Tetapi banyak di antara mereka mempermainkan keimanan dan ketakwaannya itu, maka kami siksalah mereka dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Maka kami siksalah mereka dari apa-apa yang telah mereka dapatkan. Al-A'raf ayat 96. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah, mudah-mudahan kita betul-betul menjaga keimanan dan ketakwaan kita, sehingga segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, terutama adalah bangsa dan negara Indonesia ini, yang diberikan oleh Allah berbagai kenikmatan, sumber daya alamnya yang sangat melimpah ruah, sumber daya manusianya yang hebat-hebat. Kalau sumber daya manusianya ini menjaga keimanan dan ketakwaannya, insya Allah keberuntungan, keberkahan itu akan kita dapatkan. Tetapi apabila keimanan dan ketakwaan itu hanya lip service, hanya diucapkan ketika sumpah jabatan, tetapi dalam melaksanakan tugas jabatan, takwa itu tidak dibawa-bawa, tetapi ditinggalkan. Ini sama saja kita mempermainkan ketakwaan yang ada pada diri kita. Untuk itulah kehadiran takwa di mana saja kita berada, setiap aspek kehidupan kita, kehadiran takwa itu harus betul-betul dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kehadiran takwa sama dengan menghadirkan Allah di segala sisi dan kehidupan kita. Apabila Allah kita hadirkan di segala kegiatan kita, baik di dalam menjaga ideologi kita, menjaga politik kita, menjaga ekonomi kita, menjaga kehidupan sosial budaya kita, menjaga kehidupan pertahanan kebudayaan, pertahanan dan keamanan bangsa ini, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Tetapi bila kita mempermainkan keimanan kita, maka ingatlah siksa Allah akan selalu kita dapatkan. Tanda-tanda ini sudah dapat kita perhatikan bahwa kehidupan masyarakat kita, kehidupan bangsa dan negara kita sekarang ini, pemimpin-pemimpin kita telah mencoba untuk mengabaikan nilai-nilai takwa. Sumpah jabatan yang dia ucapkan itu telah dia permainkan, sehingga kalau ini sempat terjadi, maka tentunya bahaya besar bagi bangsa kita yang ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, takwa itu membawa faedah kepada kita dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan kami akan beri rezeki dari arah yang tidak kami duga datangnya. Inilah faedah bagi orang yang bertakwa itu, bahwa segala problematika hidup dan kehidupan ini akan diberikan solusinya oleh Allah apabila kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan begitu juga kesulitan-kesulitan ekonomi yang kita hadapi, insya Allah Allah akan berikan solusinya, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga datangnya. Pertanyaan yang besar yang timbul, sebahagian dari umat Islam, dia telah menyatakan dirinya menjadi orang yang bertakwa, dia telah menjadi orang yang taat, tetapi kok masalah saya kok tidak selesai, ekonomi saya kok tidak semakin membaik. Tentunya mungkin ada yang salah dari takwa yang dia miliki itu, atau memang dia tidak bisa melihat secara objektif, secara jujur, bahwa rezeki Allah itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa kekayaan. Rezeki dari Allah itu banyak sekali, bisa berupa kesehatan, bisa berupa ketenangan, bisa berupa kedamaian di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Dan kalau kita orang bertakwa dalam menghadapi kehidupan ini, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kedamaian, diberikan kesehatan, mendapatkan ketertiban dan keamanan, itu merupakan rezeki dari Allah sebagai bukti bagi kita orang yang bertakwa. Maka jangan pernah umat Islam menilai bahwa rezeki itu hanya berupa harta, hanya berupa uang, tetapi banyak nilai-nilai rezeki yang diberikan Allah itu lebih bernilai daripada uang. Terakhir, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, madrasah bagi kita. Walaupun waktunya sebulan, tapi marilah kita jadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan madrasah bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Karena bagaimanapun juga umat Islam itu harus selalu memperbaharui ilmu pengetahuannya dalam meningkatkan derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kamu orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka ilmu pengetahuan ini merupakan sangat penting bagi kita umat Islam, terutama adalah generasi muda kita. Bagaimana kita menanamkan pembiasaan kepada anak-anak kita dalam pembelajaran. Kalau anak-anak kita tidak dilakukan pembiasaan dalam pembelajaran, maka dia akan menjadi anak-anak yang malas dan nanti tidak akan mendapat ilmu pengetahuan. Dan kemudian adalah pembiasaan dalam beramal soleh. Beramal soleh itu harus dilakukan pembiasaan. Tidak bisa begitu saja muncul seseorang melakukan amal soleh tanpa dilakukan pembiasaan. Habits itu sangat penting bagi kita untuk membangun karakter anak bangsa. Anak bangsa yang berkarakter insya Allah akan melahirkan peradaban, dan peradaban inilah yang akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang berkejayaan kemudian hari. 2045 yang kita dambakan melahirkan generasi emas
hendaknya harus kita mulai dari pembiasaan pembelajaran kepada generasi muda kita, pembiasaan beramal soleh, pembiasaan beribadah, mulai dari kecil sampai remaja, dewasa, dan sampai pada orang tua. Sehingga dengan karakter inilah nanti bangsa ini akan dapat kita bangun menjadi bangsa yang gemilang, bangsa emas, tidak menjadi bangsa atau generasi yang mencemaskan kita untuk kemudian hari. Inilah harapan kita kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan madrasah, bulan pembelajaran bagi kita dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.